warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, wabil khusus Bapak Ubed sebagai pimpinan LPJR wilayah yang kami hormati, Bapak Ibu semua yang hadir, yang mendapat undangan yang kami hormati. Syukur alhamdulillah di siang hari ini kita bisa hadir untuk memenuhi undangan panitia LPJR ini dalam mengembangkan bagaimana LPJR ini bisa berperan lebih aktif dari sebelumnya. Saya materi yang akan sampaikan ini hanya memberikan satu semangat, ya, semangat supaya cabang dan ranting ini berdaya. Nanti akan saya beri contoh-contoh juga cabang dan ranting yang memiliki aktivitas atau memiliki kegiatan yang melebihi daripada PDM Kota Mojokerto. Ini tujuannya untuk mensupport kita supaya kita itu bisa semangat. Nah, pertama saya sampaikan dulu karena kita sudah berada di bulan Desember, berarti akhir daripada bulan tahun baru tahun 2025 akan berganti dengan 2026. Itu dalam rangka mengembangkan cabang dan ranting dan memakmurkan masjid. Saya berharap di akhir tahun ini kita mencoba untuk evaluasi, khususnya mengevaluasi tentang ubudiyah kita selama ini agar kita memiliki standar ubudiyah di bawah ketetapan persyarikatan. Tadi sudah disinggung oleh Pak Sultan tadi terkait dengan masjid, bagaimana sholat kita dan sebagainya. Ini mengacu kepada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah memperhatikan pribadi-pribadi ini ma qaddamat lighad, apa yang telah dikerjakan untuk hari esok. Ini sebenarnya perintah secara tersirat supaya kita itu mengadakan evaluasi, khususnya di tahun menjelang tahun baru ini, untuk memeriksa amalan kita selama ini bagaimana. Ya. Wattaqullaha, dan takwalah kepada Allah, innallaha khabirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini dasar kita, kenapa kita harus evaluasi. Harapannya apa? Dengan evaluasi ini adalah ibadah kita terpantau menggunakan Al-Quran dan hadis yang sahih yang tertulis di dalam kitab HPT, Himpunan Putusan Parcela. Ini yang biasanya kita itu masih kurang. Tapi sekarang alhamdulillah banyak diberdayakan mengkaji kitab-kitab HPT. Kalau kita mau jujur, ubudiyah kita ini antara satu dengan lainnya masih tampak centang perenang. Mengapa bisa seperti itu? Itu dikarenakan kita mengambil dari sumber yang berbeda-beda, tidak satu. Kalau kita melihat di LDI itu sumbernya satu, bahkan ngambil orang lain tidak boleh, harus satu. Makanya sama, dan memiliki ciri gitu ya. Nah kita itu enggak. Nah saya berharap nanti kita itu budayanya bisa sama. Kalau kita menyadari kita sebagai anggota di Muhammadiyah harus bagaimana menghadapi yang berbeda-beda itu.
Nah, sebagai seorang anggota Muhammadiyah, rujukan yang dipakai dalam masalah fikih acuannya adalah kitab HBT, Himpunan Putusan Tarjih. Kalau kita memiliki paham yang tidak sama dengan kitab HBT, maka berdasarkan pelajaran PHIWM, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, itu ada di ayat yang 3 itu. Kalau beda pendapat itu rujukannya kembali kepada aturan organisasi. Ya, kalau saya sendiri punya paham juga ada yang tidak sama dengan Muhammadiyah. Tapi karena saya berada di Muhammadiyah, saya harus menyesuaikan. Salah satu contoh ya. Salah satu contoh. Saya memahami Islam itu juga menyangkut masalah hukum-hukum dalam negara. Ya, berarti kalau kita bicara itu mesti wilayahnya politik gitu. Saya pahami itu wajib. Karena dalam Quran itu disebutkan gini, wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang kafir. Saya memahami itu, tapi di Muhammadiyah tidak mempraktekkan politik Islam itu. Sehingga terpaksa saya harus melebur sesuai dengan maunya organisasi ini. Kalau kita bisa menyadari seperti itu semua, tidak ada masalah. Pasti sama. Karena acuannya kita kepada HBT, ya, Himpunan Putusan Tarjih. Masalah sering muncul misalnya tentang niat. Ya cik, ono sing ngomong misali fardhol maghribi, salasa rakaati mustaqbilal bibalati dan seterusnya. Itu kalau bersekali kan tidak perlu diucapkan, karena ucapan niat itu bukan niat, tapi lafal niat. Nah, ini salah contoh gitu. Ucapan sholawat juga masih ada yang sayyidina. Di Muhammadiyah nggak pakai sayyidina, karena teks di dalam hadis itu tidak pernah disebut sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad. Hanya itu aja. Ya. Tentang ucapan salam misalnya. Salam ketika sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. HBT itu merekomendasikan komplit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kita sebagai anggota Muhammadiyah naik sholat harus begitu gitu loh. Loh, itu ada hadisnya ya, semua ada hadisnya. Tapi yang direkomendasikan itu, contoh misalnya kalau takbir itu Muhammadiyah kan nggak loro ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ono sing telu. Lu telu ada hadisnya. Nah, makanya direkomendasikan oleh Muhammadiyah 2. Lah kita sebagai orang Muhammadiyah harus mengikuti itu. Itu baru menyadari bagaimana kita sebagai anggota Muhammadiyah. Ini hanya mengingatkan saja sebagai evaluasi kita di akhir tahun 2025. Yang boleh ceramah, nah ini contohnya. Yang boleh ceramah dan ngimami di Aum itu adalah orang Muhammadiyah. Nah ini juga banyak yang nggak paham kita. Oh Pak enak sungkan. Nah itu karena nggak paham, nggak mau melakukan aturan Muhammadiyah. Itu yang banyak kali kita jumpai. Maka diharapkan para takmir dan pihak-pihak yang berkaitan dengan itu hendaklah berlaku selektif. Nah, kalau ngeling aja ya gak salah itu, bener. Karena yang demikian itu akhirnya menjadikan ubudiyah kita menjadi tidak seragam. Nah, kalau kita kitabnya sama, kayak kitab HBTKB masih sama, kadang enggak. Itu yang terjadi sekarang itu seperti itu. Saya kira itu saja sebagai pengantar kami. Mari kita evaluasi amalan kita menjadi standar Muhammadiyah. Bapak Ibu yang kami hormati, ini saya beri contoh ya. Aktivitas cabang dan ranting itu saya pernah studi. Namanya bukan studi banding, sekarang dirubah menjadi studi tiru. Saya beberapa hari ini beberapa hari yang lalu mengadakan studi tiru ke berbagai sekolah Muhammadiyah.
di GKB Gresik Kota Baru dan juga ke Sekolah Muhammadiyah di Manyar. Kedua sekolah ini tersebut cukup bagus, bersih, indah, menyenangkan, muridnya juga banyak. Kalau di Surabaya itu rata-rata SPP-nya larang-larang. SD Pucang itu SPP-nya 1,5 kurang lebih. Muridnya juga banyak, hampir 2.000. Kalau kita punya sekolah kan belum ada yang sehat. Sekolah masih 300, muridnya belum sehat, masih rawat inap. Lah sehat, sekolah itu ukurannya berapa? 700. Kalau kita sudah punya sekolah, muridnya 700 satu sekolah, baru sehat. Jadi sekolah kita belum ada yang sehat. Jadi ternyata setelah saya tanyakan, yang mendirikan itu adalah ranting. Ranting. Dan Gresik Kota Baru yang mendirikan adalah cabang Muhammadiyah. Punya SD, punya SMP, punya SMA, luar biasa. Saya nggak pernah ke sana. Nah kalau kita bandingkan dengan kita itu jauh, kita punya sekolah 5, yang telu misalnya seperti itu, yang loro ya mulai merangkai. Rumah sakit sendiri ya keadaan seperti ini sekarang. Jadi susah. Maka diharapkan nanti cabang nanti itu punya semangat. Dan membangkitkan semangat itu tidak mudah. Nanti saya berikan contoh. Saya juga pernah studi tiru ke SMK Gondang di Malang, karena Gondang lagi Malang, yang jumlah muridnya sekitar 2.500. Nah, ternyata itu yang mendirikan siapa? Cabang. Nah, cabang di sana itu dapat kompensasi dari sekolah. Nah, ini benar itu, pendirinya oleh kompensasi. Lah kata-kata kita jadi lemah. Terus mari mendirikan gak bisa menikmati belas untuk operasional Muhammadiyah aja nggak ada, kurang pas sebenarnya. Lah ini di situ sekolah memberi kompensasi kepada cabang yang mendirikan tadi, bagus. Ya. Nah di SMK itu yang dulunya berasal dari sekolah di dalam kampung, dia melebuni Cokwer, dan sekarang menjadi sekolah rujukan. Dan tempatnya sekarang sudah di tepi jalan besar. Bangunan yang di depan adalah tingkat 7. Nah ini rencana insya Allah ya, tahun 2026 ini saya merencanakan ingin tahun itu tak rubah kira-kira tingkatnya 3. Karena 4 tidak boleh. Nah tingkat 4 tidak boleh, jadi maksimal 3. Itu kalau dirubah jadi penampakan yang depan tuh hebat, wah daya tariknya luar biasa. Karena punya peluang sekolah kita itu. Sekarang aja sudah punya murid untuk tahun 2026 sudah 4 kelas. Kelasnya nggak ada. Nggak boleh ngomong ini. Apa ini berarti peluang? Nah sekarang kita lihat rumus sukses. Ya mesti kok sukses ya. Mengapa cabang dan ranting bisa mewujudkan itu? Karena mereka punya impian, punya angan-angan, punya cita-cita, punya semangat, dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Nah, itu kurang lebih itu rumusnya. Lalu impian dan cita-citanya tersebut diwujudkan dengan sungguh-sungguh, maka berhasillah apa yang menjadi impiannya itu. Sama kok gak berhasil Pak Heru? Berkerangan tadi. Karena faktornya itu banyak ya. Faktornya itu banyak. Kadang-kadang yang satu punya semangat, yang satu ngendoni ya bisa saja. Karena harus punya impian itu. Tapi saya buktikan ya. Saya itu dulu tahun 88. Saya usaha ngatus 88. Saya cita-cita saya kepingin punya perusahaan sepatu. Padahal saya nggak punya apa-apa. Saya hanya punya uang 125.000. Oh, enggak, sedikit. Waktu itu juga sedikit. Tapi saya gunakan konsep ini. Ya, konsep itu kemudian saya lakukan apa? Saya datang.
Setelah saya data, saya harus melakukan apa yang saya tulis tadi dan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Alhamdulillah, walaupun tidak jadi konglomerat yang besar, tapi sudah berubah dari 125.000 saya sudah bisa mendirikan rumah tingkat 3, haji 2 kali, punya tanah berapa banyak sekali. Itu dari hasil itu. Lah saya sebenarnya punya untuk membesarkan Muhammadiyah, insya Allah saya punya gagasan. Tapi masih maju mundur. Ya, tapi banyak nanti alasannya nggak saya sampaikan. Khusus untuk mengurus saja. Itu salah satu contoh. Jadi keberhasilan itu harus punya cita-cita. Kalau tidak punya cita-cita nggak bisa. Nah selama ini bagaimana ranting dan cabang kalau nggak punya cita-cita akhirnya pancet, stagnan, itu pasti itu. Maka saya ke depan itu punya cita-cita sekolah 2 SD itu karena punya peluang harus dibangun supaya daya tariknya luar biasa gitu. Dan yang satu sudah bisa membebaskan tanah 2 miliar nih. Itu insya Allah akan dibangun juga. Dan yang lainnya lagi tinggal dananya untuk membangun. Tapi akan saya usahakan kalau tidak dilaksanakan ya tidak pernah berhasil. Hanya angen-angen toh. Oke, kita lanjut. Kita merencanakan impian misalnya. Kita misalnya ingin memiliki cabang dan ranting yang anggotanya banyak. Ini impian. Kepingin punya usaha yang menghasilkan banyak duit. Ini impian, cita-cita. Ingin memiliki sekolah yang unggulan. Ingin memiliki pondok pesantren misalnya. Ingin memiliki pom bensin misalnya. Bojonegoro aja punya 2 pom bensin. Kalau kita bandingkan memang PDM kita itu paling melarat, tidak punya sumber dana. Nah, ini saya berpikir ini bagaimana ini supaya bisa menghasilkan penghasilan itu juga penting. Ingin memiliki supermarket misalnya. Ini semua adalah impian. Itu semua bisa dijadikan impian, lalu impian itu kita buat rancangan kerja untuk mencapainya. Bagaimana setahap demi setahap impian itu bisa diraih. Kemudian rencana kerja itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah impian itu akan terwujud. Nah ini harus ada nanti pada cabang dan ini harus dirubah pola berpikirnya. Kalau enggak akan pancet ya. Kenapa disampaikan itu? Kami sampaikan ini, saya bermaksud untuk menunjukkan bahwa cabang dan ranting kalau mau dengan sungguh-sungguh merencanakan sesuatu, maka insya Allah akan berhasil. Kalau enggak ya enggak akan. Maka tidak dilarang pesimis, tapi harus optimis. Nah, bagaimana kita bisa optimis? Optimis akan muncul kalau kita memiliki impian. Kemudian kita rencanakan program kerjanya dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Sukses ya Allah. Apakah selama ini kita sudah merencanakan itu? Kalau kita sudah merencanakan itu, alhamdulillah. Tinggal melaksanakan aja. Kalau enggak, harus dirubah cara berpikir kita. Makanya tadi sudah ngomong, saya akan membangkitkan semangat panjenengan semua. Seperti ini. Semangat yang harus dibangun adalah seperti semangatnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Waktu mendirikan Muhammadiyah hanya bermodalkan 2 unsur. Apa? Dengan hartanya, dan yang 2 dengan jiwanya. Dan itu aja. Niat berjuang dengan harta dan jiwa ini, semangat ini adalah semangat yang dianjurkan Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim.
Wahai orang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kamu suatu perniagaan yang bisa menyelamatkan kamu dari adab yang pedih? Allah memberi pertanyaan kepada kita. Tentu kita mau diselamatkan dari adab yang pedih. Apa transaksinya? Tu'minuna billahi wa rasuli, yaitu kamu beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, wa tujahiduna, dan berjihad. Kalau tadi kan jihad wedi harus berjuang. Jihad wedi berjuang fi sabilillah, di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu dan jiwamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian itu adalah lebih baik untukmu jika kamu ngerti. Ini adalah peramah dalam. Makanya kayak Ahmad Dahlan dulu waktu membuat sekolah, yang bayari gurunya kawan, dodol barang-barang, jika bayari gurunya, hartanya sak jiwane masuk kabeh. Tapi jangan khawatir, Allah sudah berfirman kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu dan akan meneguhkan kedudukan kamu, pendirian kamu. Jadi rata-rata orang pendiriannya kuat itu orang-orangnya begitu, mau berkorban harta dan jiwanya untuk Allah, pasti pendiriannya kuat. Kalau orang nggak mau, mesti tidak akan seperti itu. Jangan tes betul lagi. Orang-orang militan itu rata-rata begitu, berkorban untuk Allah, berani. Karena apa? Tahu bayarannya larang. Apa bayarannya? Yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah akan mengampuni dosamu, wa yudkhilukum, dan akan memasukkan kamu jannatin, ke dalam surga, tajri min tahtiyal anhar, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, wa masakin atau jibatan, dan rumah-rumah yang baik fi jannati adn, di dalam surga adn. Zalikal fawzul azim, yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar. Semangatnya kita pakai. Anda kan tahu, saya itu kalau di Muhammadiyah itu naik kerja melampaui pemenang saya. Karena saya disemangati ini. Dan semangat ini tidak sekedar sekarang saja, tidak, tahun 8, 10, 1 saya sudah punya semangat ini. Maka saya bawa ke Muhammadiyah. Ya. Itu semangatnya seperti itu. Maka saya katakan tinggi. Ini bukan pandangan saya, contoh misalnya. Sekretaris, saya ini kadang-kadang ngerangkap setengah sekretaris. Karena yang kata kerjakan, ya bisa dikerjakan tapi akhirnya terlambat. Misalnya SK guru, jalur cepat waktunya terbatas. Supaya tak tandanya. Karena saya punya waktu. Karena saya sudah tidak bekerja apa-apa, jadi punya waktu banyak. Saya kerjakan, saya mau. Loh, ketua malah karena teken untuk saja nih. Lah apa soro-soro. Nah, itu semangat ini loh. Nah, ini kalau panjenengan terapkan dia apa? Cabang ranting luar biasa ini. Bahkan satu dulu aku jadi ketua tablik, ketua apa itu? Kader itu. Saya merangkap 3, ketua, sekretaris, bendahara. Saya pegang. Maka saya banyak tahu. Sorone kaya opo, kondisi kaya opo. Itu semangat itu yang penting bagi kita. Kalau kita tidak punya semangat, udah. Nah ini karena sumber tadi sebagai kerja Jepang, cabang dan ranting harus memiliki semangat untuk mengadakan perubahan. Ya. Oke, kita lanjut. Semangat inilah yang harus dimiliki cabang dan ranting. Semangat ini harus tetap terjaga agar kita tetap berada di dalam semangat, maka kita jadikan Quran sebagai jalan hidup kita. Dalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Itu kitab Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, hudalil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang takwa. Itu harus kita sadari. Karena Allah berfirman, orang beriman apabila diseru menjadikan Al-Quran sebagai jalan hidup, ucapannya apa? Nggih. Sendiri kau dawuh ya Allah. Apakah kita sudah seperti itu?
Kalau dalam bahasa agama bukan seperti ini, tapi sami'na wa ata'na. Ini ada. Inamakana qaulal mu'minina. Sesungguhnya ucapan orang beriman itu idza du'u ilallahi wa rasulihi, apabila diseru kepada aturan Allah dan aturan Rasulullah, liyahkuma bainahum, supaya dia menghukumi antara mereka itu, ayyaqulu sami'na wa ata'na. Bahasanya mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Ini ucapan orang beriman. Kalau disuruh pada aturan Allah, katanya nyang. Enggak ya Allah. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka-mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Mari kita menumbuhkan semangat bermuhammadiyah. Jadi kita diharap memahami beberapa persoalan seperti tersebut di bawah ini. Untuk menumbuhkan semangat bermuhammadiyah, kita harus ingat sejarah berdirinya Muhammadiyah. Ya. Kemudian kita harus semangat berjuang mengembangkan cabang dan ranting. Kita punya kedudukan cabang dan ranting dalam Muhammadiyah itu kayak apa? Kita tahu. Kemudian harus mengenal Islam berkemajuan. Karena Islam berkemajuan itu pahamnya Muhammadiyah. Kalau di NU apa? Islam Nusantara. Ada Islam radikal, ada Islam moderat, macam-macam Islam itu. Mengadakan pengajian ranting. Ini ada undang-undangnya ini. Ini tidak pernah dilaksanakan. Kalau kita ranting punya pengajian itu hebat. Kalau ada PKS itu kan mengadakan pengajian apa itu? Liko. Itu mempererat persaudaraan. Ya, saling curhat macam-macam. Untuk juga untuk menarik jamaah yang lain. Nah, kurang lebih kalau kita menumbuhkan semangat bermuhammadiyah, beberapa item ini harus kita bahas. Nah, sebulan yang lalu kita memperingati lahirnya Muhammadiyah, Milad, yang sering kita sebut dengan Milad. Nek cara wong Kristen jenenge Natal. Nek cara wong Islam lainnya jenenge Maulud. Maulud siapa terserah. Maulud itu kan yang dilahirkan. Milad itu sebuah doa. Yang harus dipahami dalam memperingati Milad Muhammadiyah, tidak sekedar hanya seremonial saja, tetapi substansinya agar kita termotivasi pada Kiai Ahmad Dahlan dalam mendirikan Muhammadiyah. Itu substansi yang harus kita ambil dalam milad itu, tidak sekedar hanya tari-tarian, seremonial itu. Substansinya apa? Kalau kita bisa mengambil substansinya, berubah kita. Dengan penuh semangat yang luar biasa, beliau berkorban harta dan dirinya, dicurahkan semua untuk berdirinya Muhammadiyah yang sampai sekarang sudah berumur 113 tahun. 113 tahun ini Muhammadiyah relatif tenang, tidak pernah ribut perkara pimpinan, tidak pernah ribut perkara uang. Coba kita lihat yang lain. Beger perkara uang. Karena ada uangnya. Tidak jauh-jauh ke Jakarta, di Mojokerto saja yang namanya PCNU itu memiliki semacam kewajiban harus berkantor di rumah sakitnya. Kurang lebih ada 7 orang misalnya. 7 orang itu kalau dari kotanya 3, dari kabupaten mungkin 4, jadi 7. Bayarannya apa? Jangan tahu, dibayar itu. Berapa bayarannya? Bayarannya 19 juta per orang. Makanya royokan dari tua NU. Muhammadiyah kalau ini gelem. Terus ini gak gelem, gak apa-apa nih. Bayarannya gede cuma M. Makasih. Dan setiap tahun rumah sakit itu mengumrohkan 50 orang. Bayangkan itu. Makanya ada heran, banyak ribut itu kan ada kepentingan. Nah kita itu pusat sampai ranting nggak ada yang dibayar.
Maka orang di Muhammadiyah itu kalau tidak ikhlas pasti keluar, pasti. Makanya sampai bisa bertahan sampai sekarang dan semakin eksis itu karena itu digerakkan oleh orang-orang yang ikhlas. Dan berdirinya Muhammadiyah bukan untuk meminta-minta, tapi untuk memberi. Maka coba panjenengan lihat ketika terjadi bencana, Muhammadiyah garda depan memberi sumbangan 70 miliar, gak main-main. Ya, seperti itu. Itu terkait dengan. Jadi termotivasinya kita kepada apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Muhammad. Kurang 5 menit. Pinten menit kok niku? Kurang 5 menit. Buatan pinten menit kok? 30 menit. Jadi depan masih kesongen. Nah, apa? Jadi semangat tersebut karena diilhami oleh sebuah ayat Quran yang memerintahkan untuk membuat umat atau dengan kata lain organisasi yang memiliki ciri amar ma'ruf nahi munkar. Qurannya di sini. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi berdirinya Muhammadiyah itu disepiriti oleh Quran. Dan pahamnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi kalau kita berada di dalam kepengurusan Muhammadiyah, artinya kita sudah melaksanakan Quran ini. Jadi maka alasan tidak semangat itu tidak ada, harus semangat. Kalau sudah siap untuk menjadi pengurus harus siap bekerja. Ada pantun begini, manuk glatik cucu abang, mari glatik ayo berjuang. Jangan manuk glatik cucu biru, mari dilatih ayo turu. Wah, begitu. Oke, itu harus begitu. Harus punya semangat. Semangat ini kita niatkan dengan jihad. Insya Allah jos. Saya kira aja ya. Oleh tadi itu sebenarnya di Pak Abimang 65 menit. Tapi ini kok setengah jam tidak ada apa-apa. Nggak masalah. Cuma sebenarnya ini menurut saya penting. Karena panjangan tidak akan punya semangat kalau tidak dikasih masukan-masukan. Nah, semangat ini penting untuk menggerakkan. Nah, itu yang penting itu begitu. Jadi semangat mari kita dalam mengembangkan cabang dan dalting. Jangan lupakan semangat untuk berjuang membesarkan Muhammadiyah. Yang penting ngacunya kepada Quran tadi surat Asrof ayat 10 sampai 12 kalau saya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wal yaumil akhir wa yujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar al-ayat. Ini harus panjangan pakai. Insyaallah kalau panjangan dalam bekerja itu gak hitungan, Allah akan memudahkan segala urusan kita. Amin. Ya betul. Saya itu boleh dikatakan ya. Kan orang nggak bekerja ya. Saya nggak punya pekerjaan apa-apa. Cuma karena saya mantan dosen, oke, mantan kepala sekolah, oke, ya, mantan pengusaha, oke. Tapi sekarang enggak, semua nol, DRS di rumah saja. Saya hanya ceramah-ceramah tok. Loh gitu itu ya. Ada orang yang bayar di saya itu. Makan gaji buta. Puncak ulan itu kayak 2.500, kalau kayak kelambi. Lo berulang itu. Lo dibayar uang diulang, lo gak ngerti. Karena saya nggak pernah mengeluh. Saya yakin bahwa Allah nyuwek cangkem ngekei rezeki. Yakin saya kalau itu. Nggak pernah saya itu ketakutan pindah pernah. Itu yang terjadi pada diri saya itu seperti itu. Maka saya tularkan semangat begini untuk membesarkan cabang dan manusia. Supaya apa?
Muhammadiyah ini berdaya. Tirulah orang-orang di GKG tadi. Ranting bisa membuat sekolah. Walaupun kita tidak membuat sekolah, paling tidak kita membuat amal usaha yang lain yang bisa menghasilkan. Itu yang penting ya. Jadi saya kira itu aja yang bisa disampaikan dalam rangka untuk membangun semangat juang kita dalam rangka membesarkan Muhammadiyah ini supaya betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Dan kita sendiri dalam berjuang dalam pelaksanaan aktivitas ini kita niatkan berjuang fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum dengan harta kamu dan jiwa kamu. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk ketua kita, luar biasa ya. Ketua kita itu mimpinya luar biasa, semangatnya luar biasa, ide-idenya luar biasa. Gitu. Moga sekarang kita implementasikan di lapangan. Gitu. Bagaimana supaya tiap ranting itu bisa mendirikan SD. Kira-kira Ustaz, kira kita target aja di lapangan. Setiap RT, tiap ranting itu bisa mendirikan SD. Kalau tidak bisa SD, ya taman kanak-kanak. Kalau tidak bisa taman kanak-kanak, ya TPQ katakanlah begitu. Itu baru nanti mimpi kita itu akan terwujud begitu. Begitu ya. Sebenarnya untuk mendapatkan masukan itu tidak harus sekolah. Karena sekolah itu kan amal usaha. Amal usaha juga bentuknya bisa bisnis. Saya ini sebenarnya sudah melangkah. Saya berpikir saat Jawa Timur ini tak suplai sepatu. Tidak sulit itu bagi saya. Dan sudah saya terapkan itu, tapi belum saya laksanakan. Lah kebetulan ke kepala SD Pucang itu misalnya bujuk saya, Pak Edi itu ya. Saya ngomong jambal-jambalan. Ya Pak Edi, sepatu itu pun bawa galponas sekolah kami. Piro Pak Edi kan? Atau saya kan, kok murah? Ya murah larang kok, enak. Wes sampean gak sih? Atau saya pasang kayak guru-guru. 2 tahun yang lalu sampai sekarang tidak saya buat kan. Terus dia pesen lagi sebenarnya. Aku sampai kayak tas kulit. Loh kayak apa? Lagi murid saya 500 murid loh. Saya 500 murid tas kulit luar biasa itu. Itu sudah saya laksanakan. Cuma belum saya terapkan. Saya khawatir penyuplainya tidak ada. Kalau nanti penyuplainya tidak ada, tidak bermutu itu. Itu masalahnya. Nah saya tuh nggak sulit untuk Jawa Timur tak kuasai. Caranya apa? Bekerja sama dengan PWM dan dengan kepala sekolah. Karena PWM nggak dinaikkan mesti air. PWM dikasih bagian keuntungan berapa persen, kepala sekolahnya berapa persen. Selesai. Nah kalau di PDW mesti hanya angel. Nah itu kekhawatiran saya. Kalau saya produksi itu tidak nututi. Karena apa? Yang saya tawarkan itu adalah handmade, sepatu kulit. Nah sepatu olahraga kalah di pabrik, di situ kalau sled dua di berang-berang pasang. Tapi kalau kulit sulit. Nah itu tidak harus sekolah Pak. Harus sembarang sesuatu yang menghasilkan itu bisa. Nah ini kelihatannya belum ada sambutan dari teman-teman PDM yang lain. Nah semangat saya seperti itu karena saya terbina sejak dulu begitu. Oke, saya kira itu. Assalamualaikum. Matur nuwun.